Angkatan bersenjata Yaman kembali meluncurkan serangan drone yang menargetkan beberapa titik penting di wilayah Israel, termasuk Tel Aviv, Askalan, dan Gurun Al-Nakab. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengatakan serangan itu sebagai respons terhadap agresi Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Melalui pernyataan resminya, Sari menjelaskan bahwa 3 operasi drone telah dilancarkan dengan total 5 unit pesawat tak berawak. Ia mengungkapkan bahwa 2 drone pertama diarahkan ke situs sensitif di Tel Aviv. Operasi kedua menyasar posisi militer di Askalan dengan 2 drone tambahan. Sedangkan operasi ketiga menargetkan kawasan militer di Gurun Al-Nakab menggunakan 1 unit drone. Sari menegaskan bahwa seluruh serangan berhasil mencapai sasaran serta menyebut keberhasilan itu sebagai berkat Tuhan. Ia menambahkan serangan ini adalah bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Juli, dilaporkan pihak militer Yaman menegaskan bahwa operasi seperti ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dihentikan dan blokade Gaza dicabut sepenuhnya. Sejumlah negara barat mulai menunjukkan dukungan terbuka terhadap pengakuan negara Palestina. Prancis, Inggris, Kanada hingga Australia mengisyaratkan kesiapan mereka untuk mengakui Palestina secara resmi melalui sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang. Mengutip Tribun News pada 31 Juli, sementara itu Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa pendekatan lama terhadap solusi 2 negara sudah tidak relevan lagi. Ia menyebut pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan. Menanggapi gelombang pengakuan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bereaksi keras. Ia mengecam keputusan negara-negara barat yang dianggap memberikan legitimasi kepada Palestina, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Netanyahu menuding langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap Israel, serta menyebutnya sebagai respons keliru terhadap terorisme. Ketegangan kembali terjadi di kompleks Masjid Al-Aqsa pada Rabu 30 Juli 2025. Setelah kelompok pemukim Israel memasuki kawasan tersebut dengan pengawalan ketat polisi. Aksi ini memicu kekhawatiran atas pelanggaran status quo yang sudah lama berlaku di situs suci ketiga umat Islam itu. Masjid Al-Aqsa menjadi tempat paling suci bagi umat Islam. Masjid tersebut menyimpan nilai sejarah dan spiritual yang mendalam bagi umat Muslim. Dikutip dari Al Jazeera, kunjungan kelompok pemukim Israel tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi. Status quo di kawasan tersebut melarang non-Muslim beribadah atau menampilkan simbol agama. Masjid Al-Aqsa kerap dikunjungi politisi dan pemukim sayap kanan Israel. Mereka melakukan ritual keagamaan yang bertentangan dengan kesepakatan historis yang dijaga otoritas setempat. Berdasarkan aturan yang berlaku selama puluhan tahun, non-Muslim hanya boleh mengunjungi kompleks dalam waktu terbatas tanpa berdoa atau membawa simbol keagamaan. Para pemukim yang terlibat dalam aksi ini merupakan warga Israel yang tinggal secara ilegal di tanah milik pribadi warga Palestina di wilayah tepi barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. Banyak di antara mereka berafiliasi dengan kelompok sayap kanan atau religius ekstremis yang memiliki agenda politik dan keagamaan tertentu terkait Masjid Al-Aqsa. Tindakan para pemukim ini secara luas dianggap sebagai pelanggaran langsung terhadap status quo. Inggris menepis kritikan yang dilontarkan Israel bahwa pengakuan negara Palestina justru akan menguntungkan Hamas. Seperti diketahui sebelumnya, Inggris menyatakan bakal mengakui negara Palestina pada September 2025 mendatang. Pengakuan itu akan dilakukan jika Israel tak mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan perdamaian di Gaza. Namun rencana Inggris itu menuai kritikan pedas dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Diketahui Netanyahu menyatakan bahwa langkah Inggris itu justru akan menjadi hadiah untuk militan Hamas. Dikutip dari The New Arab, Menteri Transportasi Heidi Alexander menyatakan pada Rabu 30 Juli 2025 bahwa rencana Inggris itu bukanlah hadiah untuk Hamas.
Ia lantas menyebut militan Palestina itu sebagai kelompok keji yang telah melakukan kekejaman yang mengerikan. Lebih lanjut, ia menyatakan keharusan untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Israel agar mencabut pembatasan.